Welcome to Youth Impact. Ya, kita sudah sampai di penghujung bulan ya, di Februari ya. Gak terasa loh, atau terasa ya? Terasa atau gak terasa nih? Udah bulan 2 ya, tahu-tahu menutup mata, buka mata udah masuk bulan 3. Haleluya ya. 2 bulan ini kita udah sama-sama belajar ya tentang upgrade ya. Dan di bulan ini kita membahas tentang yang namanya better connection atau hubungan yang lebih baik. Oleh sebab itu minggu ini mari kita tutup ya dengan sebuah keputusan bahwa aku mau terkoneksi. Amin. Aku mau terkoneksi. Katakan, I am connected. I am connected. I am connected. Kepada siapa kita terkoneksi? Yang terutama adalah kita terkoneksi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau terhubung dengan Dia, kita mau terkoneksi dengan Dia, mari kita ambil keputusan. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama mengambil keputusan, kita akan belajar. Jadi I am connected berarti kita mengambil keputusan agar kehidupan kita ini ya dipimpin oleh Dia. Kita mengambil keputusan agar kita menjadi serupa dengan Dia di dalam setiap perjalanan kita. Kita menyerahkan kehidupan Dia, kita kepada Tuhan untuk kita boleh dipimpin oleh Dia. Nah, pagi hari ini saya ingin mengatakan kenapa kita harus mengambil keputusan ini. Percayalah bahwa kita ini perlu terkoneksi dengan Tuhan karena Dia adalah Sang Pencipta dan Penulis kehidupan kita. Jadi di 2 minggu yang lalu saya sudah bahas ini di ibadah umum. Kenapa kok kita perlu? Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tuh hanya bisa kita ketahui saat kita terhubung dengan Dia. Dan kita tahu ya bahwa teman-teman semua yang ada di tempat ini bakalan sangat galau, bakalan sangat kebingungan saat kita tidak punya yang namanya paket data ataupun kuota ataupun mungkin wifi-nya mati ya. Jadi ibaratnya aduh gak punya kuota, gak bisa chatting, gak bisa buka sosmed ya. Seakan-akan jadi kita gak bisa ngapa-ngapain. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan? Ya. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Hari ya minggu lalu ya. Jadi di minggu lalu Pastor Hari membahas ya pada saat Tuhan memanggil kita ya ataupun pada saat Tuhan berbicara dengan kita ya tidak akan pernah mungkin bahwa sinyalnya Tuhan itu jelek. Amin. Sinyalnya Tuhan itu adalah sinyal yang paling kuat. Dan sampai saat ini sinyalnya selalu sama, yaitu kuat. Ya, dan Pastor Hari mengatakan bahwa gak perlu semewah apapun handphonenya. Ya, yang penting adalah sinyal penerimaannya atau receptionnya atau penerimaannya. Nah, pagi hari ini kita cross check sama-sama. Ya, kita akan belajar ya lebih dalam lagi bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu jelas dan nyata. Ya, yang harus kita cross check apakah kita sudah menguatkan sinyal kita untuk kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi hal atau sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama di Matius 4 ayat 19 sampai dengan ke-20. Ayat yang dipakai di dalam bulan ini. Yaitu ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya ya. Jadi Matius 4 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Saya percaya murid-murid Yesus saat dipanggil oleh Tuhan, saya percaya sinyal mereka kuat, penerimaan mereka kuat. Ya, dikatakan di situ mereka pun segera meninggalkan jalannya. Kata segera berarti tidak ada yang namanya penundaan. Amin. Mereka segera meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan untuk kemudian langsung mengikut Yesus. Saat Tuhan memanggil kita, seringkali kita, nanti dulu Tuhan. Saat Tuhan ingin berbicara dengan kita, seringkali kita memutuskan untuk kita menutup mata hati kita, kita menutup telinga kita untuk kita bisa mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan di sini kata segera itu berarti tidak ada penundaan. Dan saya ingin mengatakan pada siang hari ini bahwa
keputusan kita menjadi percaya Kristus seharusnya menjadi keputusan yang segera. Amin. Saat kita terhubung dengan Kristus, kita memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah itu keputusan yang sekarang atau yang segera. Gak usah ngapa-ngapain, kita tinggalin semua. Ayo kita percaya Tuhan. Nah, kita masuk dalam poin yang pertama ya pada hari ini. I'm connected. Saat kita berkata bahwa I'm connected with God. Aku ingin terhubung dengan Tuhan. Aku mau terhubung dengan Tuhan. I'm connected berarti yang pertama adalah kita live the calling. Maksudnya gimana? Kita tinggal di dalam panggilannya Kristus. Amin. Siapa yang di sini gak tahu panggilannya Kristus dalam kehidupan kita? Masih ada yang bingung? Kita bertanya-tanya ya, Tuhan apa sih panggilanmu dalam kehidupan saya? Saya percaya masih ada beberapa orang yang mungkin bingung tentang apa sih panggilannya Tuhan dalam kehidupan saya. Pada siang hari ini kita mau belajar sama-sama, gak perlu kita terlalu pusing ya. Panggilan yang pertama Yesus Kristus kepada kita adalah kita dipanggil untuk kita percaya. Ya, jadi saya membahas akan menguatkan lagi apa yang sudah kita dengar di minggu lalu. Jadi panggilan yang pertama yang Tuhan Yesus Kristus mau untuk kita lakukan adalah kita percaya. Dan kita live the calling. Kita tinggal di dalam panggilannya itu. Maksudnya apa? Kita tetap tinggal karena kita percaya sama Dia. Tuhan sudah memanggil kita untuk percaya. Maukah kita tetap tinggal di dalam panggilannya, yaitu untuk tetap percaya Tuhan Yesus apapun kondisinya. Maukah kita menjawab panggilan itu dengan segera? Dengan kita mengatakan, ya Tuhan saya mau percaya pada Engkau dan saya mau mengikut Engkau. Live the calling, kita tinggal di dalam panggilannya. Kita tinggal di dalam rasa percaya kita kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau kita terhubung dengan Kristus, salah satu cirinya adalah kita tinggal. Ya, saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya, mari kita sama-sama belajar. Jadilah orang yang percaya Yesus walau. Jangan kita jadi orang yang percaya Yesus kalau. Mungkin kita udah pernah dengar ya, saya sudah menyampaikan ini dulu. Jadi seringkali kita percaya Yesus Kristus kalau saya dapat kerjaan ya saya mau percaya Tuhan. Kalau saya bisa lulus dengan nilai A, ya saya mau percaya sama Tuhan. Tapi pada siang hari ini kita sama-sama belajar. Kita harus jadi orang yang percaya Yesus walau. Walau saat ini saya masih kesusahan untuk mencari pekerjaan, tapi saya tetap percaya Yesus. Bahwa someday Tuhan akan menjawab doa saya. Ya. Jadilah orang Kristen yang percaya Kristus walau saat ini mungkin semester ini nilainya mungkin gak baik. Mungkin dapat C kita. Tapi kita percaya walaupun nilai saya C. Tapi saya percaya semester depan Tuhan akan memampukan saya untuk saya bisa kejar nilai itu. Amin. Jadi saat kita dipanggil Kristus untuk tinggal, percaya oleh Dia, ya ayo kita tinggal dan percaya. Tidak usah memusingkan panggilan kita apa ya. Apakah saya harus berada di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, ataukah saya harus berada di belakang keyboard untuk bermain musik? Enggak. Panggilan Kristus adalah untuk kita tetap tinggal dan percaya Dia. Walaupun kondisinya tidak membuat kita nyaman, tapi kita percaya ya. Amin. Yuk kita buka sama-sama ya. Di Efesus 4 ayat yang pertama. Efesus 4 ayat yang pertama. Saya baca ini dari bahasa Indonesia masa kini. Ini cerita tentang Paulus. Paulus pada saat menulis surat ini dia sedang berada di dalam tahanan. Dikatakan demikian. Itu sebabnya saya seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan. Minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Bagi Paulus gak mudah untuk tetap bisa mengabarkan Injil pada saat dia berada di dalam tahanan.
Tetapi Paulus tetap melakukannya. Kenapa? Karena Paulus memberikan example bahwa dia adalah orang yang percaya dan benar-benar tinggal di dalam Kristus Yesus walau dia harus berada di dalam penjara. Paulus mengatakan demikian karena Paulus live the calling. Dia tetap percaya Tuhan walaupun kondisinya sedang berada di dalam tahanan. Jadi pada siang hari ini kita sama-sama belajar. Whatever the conditions. Yuk kita tetap tinggal di dalam rasa percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. God calls you to trust Him. Tuhan sudah memanggil kita untuk percaya kepada Dia. Kita buka sama-sama di Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Amsal 3 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-6. Live the calling ya, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya mengatakan pada siang hari ini ya, tinggal secara penuh di dalam rasa percaya kita kepada Tuhan. Bukan sebagian, tapi penuh, utuh. Segenap hati kita percaya bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Saya akan tutup poin yang pertama ini dengan sebuah kalimat yaitu, tanpa ada rasa percaya kita tidak akan mungkin tinggal. Dan tidak akan mungkin kita percaya namun kita tidak meninggalkan. Pegang sama-sama. Tanpa ada rasa percaya kita tidak akan mungkin tinggal. Kita bisa tetap tinggal di rumah kita karena kita percaya bahwa itu adalah tempat yang aman. Tempat yang nyaman. Tanpa ada rasa percaya kita tidak akan mungkin tinggal. Ya. Dan tidak akan mungkin kita percaya namun kita tidak meninggalkan. Yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, mereka dengan segera meninggalkan jalannya. Maksudnya gimana? Bukan kita meninggalkan pekerjaan kita kemudian kita ikut Yesus. Wis ora usah kuliah, aku mau ikut Tuhan. Wis ora usah kuliah. Kembali lagi, what is your calling? Apa panggilan kalian? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus live the calling, yaitu kita tinggal di dalam rasa percaya kita kepada Tuhan. Amin. Poin yang kedua, setelah kita live the calling, kita walk the calling. Kita berjalan di dalam rasa percaya kita. Ya. Kita berjalan di dalam rasa percaya kita. Kita berjalan di dalam panggilannya. Ini berarti kita menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Setiap langkah yang kita tempuh adalah karena kita percaya kepadanya. Kita walk the calling. Kita tetap berjalan di dalam rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita buka sama-sama, kita lihat sebuah contoh yang luar biasa ya di dalam Alkitab yaitu Yusuf di Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat kedua dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf adalah orang yang patut kita jadikan teladan. Walau seakan-akan janji Tuhan bertolak belakang dengan keadaan yang dia alami, Yusuf tetap berjalan dalam panggilannya yaitu percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segala yang dilakukan. Kenapa? Karena Yusuf mau untuk tetap terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Apapun tantangannya, Yusuf mau tetap tinggal di dalam rasa percayanya. Sembari dia berjalan mendapatkan tanggung jawab demi tanggung jawab. Ya, kita kalau lihat di situ ya ada banyak tanggung jawab yang diemban oleh Yusuf ya. Dia tetap tinggal dan dia tetap berjalan di dalam rasa percayanya kepada Tuhan. Nah, pada siang hari ini ya, kita kan tanya ya, selalu tanya ya. Berbicara tentang rancangan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Kita terus bingung ya, Tuhan saya ini masuk di kuliah ini rancanganmu atau bukan ya? Tuhan saya ini
diperhadapkan dengan 2 atau 3 pilihan yang mana pilihan ini adalah pilihan yang sangat berat. Ini rancanganmu atau bukan ya? Nah seringkali kita bertanya itu dalam kehidupan kita. Ya karena saya pun sendiri selalu diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi berbicara tentang rancangan Tuhan atas kehidupan kita, yang perlu kita ketahui dan yang pasti ada di situ adalah apa? Di dalam setiap rancangan Tuhan selalu ada pelaku. Itu yang kita pegang. Jangan pusing ketika kita gini, salah langkah enggak ya? Ketika kita ke sana, salah langkah enggak ya? Ini rancangan Tuhan bukan ya? Ini no. Yang kita harus lakukan apa? Kita jadi pelaku, kita berjalan di dalam tanggung jawab yang kita miliki saat ini. Jadi saat kita terhubung dengan Tuhan kita tahu. Ini, hari ini, kedatangan kita pada siang hari ini adalah rancangan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau kita menjadi pelaku di dalam rancangannya. Nah maukah kita tetap walk the calling seperti Yusuf? Ya, saat kita tahu walau mungkin keadaannya berbeda dari janji Tuhan. Tetapi kita tetap berjalan karena semuanya ada di dalam rancangannya yang sempurna. Amin. Saat kita mungkin diperhadapkan dalam suatu challenge ya atau tantangan yang mungkin sangat tidak mengenakan dalam hati kita ya. Saya percaya ya Yusuf ini juga pasti punya 1001 alasan untuk dia meninggalkan Tuhan. Karena tantangannya berat, dibuang, masukkan di dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak yang mana sebenarnya dia sudah gak punya hak lagi. Tetapi hanya ada satu alasan Yusuf tetap tinggal dan dia tetap berjalan. Yaitu apa? Dia terhubung dengan Tuhan. Dia terkoneksi. Mau gak kita sama-sama saat ini mungkin kita yang sedang mengalami pergumulan ya. Kita rasanya ingin keluar. Kita rasanya ingin udahlah. Gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Karena saya seakan-akan gak ada hasilnya. Selalu aja mendapatkan masalah. Selalu aja mendapatkan gak enak atau apapun. Saya percaya pada siang hari ini ya. Walaupun kita punya sejuta alasan untuk kita keluar. Untuk kita tidak terhubung dengan Tuhan. Tapi hanya ada satu alasan. Sinyalnya Tuhan tetap kuat. Dan Tuhan tetap mau berbicara kepada kita. Ayo kita kuatkan sinyal kita. Ya kita kuatkan sinyal kita kuatkan sinyal kita perkuatkan iman kita. Kita berjalan di dalam panggilannya, yaitu kita tetap berjalan di dalam rasa percaya kita dalam Yesus. Amin. I'm connected dengan Tuhan membuat kita tahu bahwa Dia menyertai, Dia memimpin, Dia melindungi dan memberkati kita di dalam kita walk the calling. Walk the calling. Panggilan kita apa? Percaya. Berjalanlah di dalam rasa percaya kita. Di dalam setiap kuliah kita, saat kita walk the calling, kita percaya bahwa di dalam kuliah kita bisa menjadi orang yang berhasil. Nilai kita bisa menjadi nilai-nilai yang baik saat kita percaya kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ke-6. Mazmur 18 ayat yang ke-6. Saya baca ini dalam terjemahan bahasa Inggris ya, di NASB. Mazmur 18 ayat ke-6 dikatakan, In my distress I called upon the Lord, and I cried to my God for help. He heard my voice from his temple, and my cry for help before him came into his ears. Luar biasa apa yang disampaikan Daud di sini. Saat Daud memanggil Tuhan, Tuhan bisa mendengarkannya. Ya. Dikatakan di sini indah sekali ya. Jadi maksudnya gimana? Saat kita mengalami tantangan dan kita nggak tahu, kita harus hubungin siapa? Telepon Tuhan. Sambungannya Tuhan. Sambungannya Tuhan bukan ini. Ketik nomornya gitu, bukan. Sambungannya Tuhan apa? Kita call Tuhan. Kita duduk, kita bertelut, kita berdoa. Tuhan, aku berseru padamu. Apa yang menjadi panggilanmu? Tuhan, aku berseru padamu. Amin. Ya, kita call.
Kemudian yang terakhir ya, yang ketiga ya. Kita tadi sudah live the calling, kita sudah walk the calling. Dan yang ketiga adalah apa? Kita spread the calling. Kita bagikan panggilannya. Ya, jadi saat kita terhubung dengan Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Kita tinggal, kita berjalan, dan kita membagikan. Ya, di Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang 20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. I'm connected dengan Tuhan berarti kita pun juga harus spread the calling. Kita membagikan panggilannya Tuhan. Kenapa? Karena panggilan Tuhan kepada kita itu enggak hanya berhenti untuk kita saja, teman-teman semua. Tetapi juga agar kita mengenalkan panggilan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saat kita terhubung dengan Tuhan ya, kita terima teleponnya, kita terima panggilannya. Wow, kita ajak juga teman kita untuk ini, denger ini. Tuhan mau ngomong sama kamu. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya, kebuka sama-sama di Yohanes 1 ayat 47 ya. Yohanes 1 ayat 47. Ini yang dilakukan Filipus ya. Yohanes 1 ayat 47 ya. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mari dan lihatlah, kalau terjemahan bahasa Inggris come and see. Ya, diajak untuk datang, spread the calling. Kita ajak mereka untuk mereka bisa mengenal Kristus. Kita bagikan panggilannya untuk mereka bisa percaya sama Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Filipus saat dia mengajak Natanael untuk mengikut Yesus. Maukah kita juga mengajak orang yang dekat kita untuk mengikut Yesus? Nah, di dalam poin spread the calling ini ya, saya mau mengatakan bahwa ayo kita jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kita harus jadi orang yang militan di dalam Tuhan. Kita harus jadi orang yang beda. Maksudnya gimana? Orang bisa melihat Kristus saat bertemu dengan kita. Tetapi orang juga bisa memutuskan untuk tidak melihat Kristus oleh karena kita. Nggak ada area abu-abu di sini. Ya, jadi kita harus sama-sama tahu bahwa saat kita spread the calling ya kita jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kita harus jadi orang yang beda. Ada sebuah hal yang menarik ya, waktu di hari Rabu kemarin kita pasang kanopi, Cik Dea yang di rumah. Jadi ada kendala, intinya untung kami berhasil nahan emosi. Nahan untuk tidak marah-marah gitu kan, nahan untuk tidak, meskipun kita agak mengalami trouble pada saat pemasangan ya. Jadi pemasangan bukan kanopi, maaf, tutup bak air ya. Jadi ada kendala di dalam pemasangan itu yang mana sebenarnya kita punya hak untuk marah. Karena dia yang bekerja sama kita kan, kita yang bayar mereka. Tapi ternyata kita berhasil menahan itu, dan hal yang menarik yang diceritakan oleh Cidia, dia langsung nelpon saya. Ditanya langsung, ibu gerejanya sebelah ya? Kan rumah saya sebelah gereja gitu kan. Maksudnya gimana sih? Bukan masalah gerejanya sebelah atau di mana, tapi orang ini langsung bisa tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Maksudnya, mereka bisa langsung tahu bahwa kita ini adalah orang Kristen, dan ini hal yang menurut saya luar biasa. Jadi dia langsung bilang, oh enggak, gereja saya bukan yang di sebelah, tapi gereja saya di JKM Mawar Saron. Nah di situ bisa jadi pembicaraan, dan dia tanya bahwa Bapak gerejanya mana? Dia bilang, oh enggak, saya bukan orang Kristen. Saya non Kristen, dia bilang gitu. Dan hal ini menurut kita simple ya, tapi ternyata ada manfaatnya saat kita bisa menahan mungkin emosi kita bisa mengontrol diri kita. Ternyata di situ kita bisa memberkati orang loh. Kita nggak ngasih apa-apa kok. Kita nggak ngasih uang, kita nggak ngasih makanan, kita nggak ngasih apa. Hanya dengan kita mengontrol emosi kita, ya kita berbuat baik. Di situ orang bisa melihat
kamu gerejanya mana? Sudah dia nggak akan tanya lagi, kamu Kristen ya? Enggak. Dia langsung tanya, dia langsung punya gambarnya langsung kelihatan, oh ini wes pasti orang Kristen. Ya kan? Oh ini pasti pengikut Kristus. Lah bisa nggak kita jadi orang yang seperti ini? Bukan di sini. Kalau di sini kita pasti bisa, alim-alim semua. Tapi di luar sana. Bisa nggak kita spread the calling? Jadi orang yang beda. Karena yang Tuhan mau adalah apa? Kita mengabarkan Injil bukan di sini. Maksud ya, kita mengabarkan Injil di luar sana. Buat mereka mengenal Kristus. Bukan hanya dari apa yang kita ucapkan. Tapi dari keseluruhan kita. Dia bisa melihat bahwa, wow, pengikut Kristus ini. Amin. Kita tutup ya ayatnya yang terakhir di Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajari, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Hal yang menarik yang disampaikan Pastor Hari kemarin ya. Dari keempat Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes mau mulai baca yang mana? Bilang wah kalau dibandingkan dengan Paulus ya. Paulus itu kan nulis suratnya banyak banget gitu kan. Istilahnya hampir sebagian besar dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus ya kan. Sedangkan kitab Injil kan ya. Pastor Hari menyampaikan wah kalau saya sih lebih suka untuk membaca yang mana backgroundnya nelayan tapi dia bisa nulis. Maksudnya daripada yang Paulus yang memang dia punya background studi. Ya background studinya jadi tulisannya pasti rapi. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini apa sih? Ternyata Tuhan bisa pakai kita. Orang yang biasa-biasa aja tuh bisa dipakai Kristus untuk bisa jadi alatnya. Di ayat ini dikatakan bahwa mereka semua takjub dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka nggak nyangka. Wow. Anton misalnya. Ternyata orang mengenal Anton sebagai pengikut Kristus. Apa nggak luar biasa? Anton mungkin nggak punya background atau studi tentang Alkitab. Anton mungkin nggak punya background atau studi tentang teologi ya. Tapi Anton mau jadi pelaku Kristus. Dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa bukan karena punya pengetahuan. Tapi punya kehidupan. Itu yang harus kita pegang sama-sama. Saat kita mau terhubung dengan Kristus berarti kehidupan kita selalu terkonek dengan Tuhan. Nah ini yang penting ya. Bukan oleh karena kita punya pengetahuan sehingga mereka bisa mengenal Kristus melalui kita. Tapi oleh karena kita punya kehidupan yang selalu terhubung dengan Kristus. Kita live the calling, kita walk the calling, kita spread the calling. Sehingga mereka bisa mengenal Kristus. Oleh karena kita punya kehidupan dengan dia. Sama seperti murid-murid Yesus. Tadi yang dimaksud bukan berarti surat-surat Paulus itu gak luar biasa. Itu memang luar biasa. Tapi kalau kita preferensi kita, wah ya tetap lebih rasanya kayak wah nelayan bisa tulis itu sebuah kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kita percaya bukan ini. Tetapi Holy Spirit yang memampukan mereka bisa tulis semua. Kalau kita mau jadi pelaku Kristus kita minta Roh Kudus. Ya. Nah bagaimana dengan kita teman-teman semua? Maukah kita mengalami upgrade dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kehendaki? Caranya gimana kita upgrade? Ya dengan kita terhubung dong. Kalau kita nggak terhubung gimana caranya kita bisa dapat software updates? Ya. Jadi 3 hal tadi, kita live the calling, kita walk the calling, dan kita spread the calling. Enggak usah pusing panggilan kita apa, Tuhan cuma panggil kita, yang kita tahu adalah kita percaya. Setelah itu apa maunya Tuhan kita percaya, saat kita percaya sinyal kita jadi kuat. Ya, dan kita tahu, oh ternyata Tuhan merancangkan saya untuk hal ini. Tuhan mempersiapkan saya untuk hal ini. Dan kita tahu bahwa di dalam setiap rancangan,
ada yang namanya pelaku. Yang perlu kita ketahui adalah pelakunya. Pelakunya siapa? Ya kita. Rancangan Tuhan akan digenapi saat kita menjadi pelaku. Pelaku firman. Amin. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mengucap syukur siang hari ini kami bisa sama-sama belajar. Kami tahu Tuhan bahwa saat Engkau memanggil kami untuk percaya Tuhan, itu seharusnya menjadi keputusan yang segera dalam kehidupan kami. Kami mau meninggalkan Tuhan, apapun itu Tuhan, kami mau tinggalkan semua dan kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan kami boleh terhubung dengan Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa saat kami terhubung dengan Engkau, Engkau sendiri yang akan memimpin setiap jalan kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, siapapun di antara kami yang saat ini sedang mengalami kebimbangan, saat ini sedang mengalami kebingungan ataupun juga Tuhan, kami percaya rancangan-Mu adalah yang rancangan terbaik dan kami berdoa supaya rancangan-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur buat semuanya, yuk mari kita semua bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini, pada siang hari ini kami mau terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Kami boleh menjadi orang yang berhasil di dalam Engkau. Kami berdoa, Kau curahkan dengan limpahnya apapun yang kami perlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau sehingga menjadi setiap jawaban doa kami. Kami boleh menjadi orang yang berhasil dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap studi kami, di dalam setiap usaha kami. Kami percaya semuanya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terimalah berkat dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.